Halo guys, selamat datang kembali di channel Anak Bos alias Anak Boarding School. Dan masih bersama gue, Putra. Lagi rebahan malam-malam sambil buka IG. Niatnya cuma lihat-lihat, malah kena mental. Temen A posting mobil baru, temen B posting beli rumah baru, cash lagi. Temen C jalan-jalan ke luar negeri, geser lagi, tahu-tahu nemuin Timothy lagi pamerin hartanya. Dan seketika itu, tiba-tiba lo berpikir, nah kok gue masih gini-gini aja ya? Sambil tidur-tiduran ngeliatin kesuksesan mereka. Video reels kehidupan orang tuh kayak highlight sob. Konyolnya kita ini sebenarnya sedang terjebak sob di dalam perangkap perbandingan, dimana kita membandingkan video dokumenter jejak kehidupan kita yang penuh perjuangan dengan highlight reels kehidupan orang. Lu tahu highlight? Highlight sepak bola gitu misalnya, yang isinya tuh gol-gol cantik atau minimal hal-hal yang seru gitu buat dilihat. Nah itu cuman bagian epicnya doang gitu yang kita lihat dari reels orang lain sob. Dan kita ngebandingin 10 menit highlight tadi dengan 24 jam full non-stop kehidupan kita. Itu kan gak apple to apple sob. Coba kalau kita tonton full kehidupan pemain-pemain ini 24 jam non-stop sob, yang mereka tuh isinya perjuangan, latihan keras, kegagalan, gak dihargain, dan lain-lain mungkin yang gak terekspos. Mungkin kalau kita begitu, kita akan berbeda cara berpikirnya sob. Nah, hal ini sob, biasa disebut dengan penyakit hati. Dan menariknya, untuk melawan penyakit ini, sebenarnya kita banyak dikasih vaksin ampuh di manual book kehidupan kita sob. Beberapa vaksin diantaranya bisa kita cek di Quran Surat Ibrahim ayat 7 sob, yang ngajarin kita untuk selalu dan terus bersyukur. Dan vaksin lainnya yang bisa kalian lihat ada di Surat An-Nisa ayat 32, yang jadi rem supaya kita nggak kebablasan ngiri sama orang lain sob. Dan hal ini pernah kita obrolin di video sebelumnya. Dan gue sangat paham kalau para bos buster di sini alias penonton Anak Bos merupakan orang-orang yang cerdas dan kritis. Maka dari itu, di video kali ini gue pengen ngajak kita semua untuk berpikir bareng sob. Bayangkan, nikmat itu ibarat pohon. Di media sosial kita tuh banyaknya tuh ngelihat buah-buah yang manis dan daun-daun yang lebat milik orang lain sob. Sehingga kita jadi iri dan merasa bahwa pohon kita ini gersang. Dan kita lupa bahwasanya ada akar yang menopang, yang bekerja tanpa terlihat di bawah tanah. Akar itu ibarat rasa syukur sob, yang dimana akar ini menyerap air. Dan air itu ibarat nikmat-nikmat fundamental lah dalam kehidupan kita, seperti kesehatan, waktu luang, pertemanan yang baik, iman, bahkan kehidupan itu sendiri sob. Karena di dalam air itu kan terdapat banyak kandungan sob di dalam mineralnya. Tanpa akar yang kuat, maka air tadi tidak akan terserap secara optimal. Dan ketika tidak terserap secara optimal, maka tidak akan ada buah yang manis, daun yang lebat. Maka dari itu, coba sekarang kita cek kembali kekuatan akar kita. Gimana kita mau menikmati buah-buah yang manis dan lebatnya dedaunan di pohon kita sob, kalau akarnya aja melempem, ringkih, dan kecil. Maka dari itu sob, tak perlu lagi kita silau dengan rumput tetangga yang nampak hijau dan tertata. Cukup sirami halaman sendiri dengan syukur, doa, dan upaya semata. Niscaya kita akan temukan surga di dalam tiap episode cerita. Coba sob, tulis di kolom komentar satu nikmat yang tak terlihat yang lu syukurin hari ini. Yang pasti, selain nikmat bernafas, mari kita saling mengingatkan bahwa kita jauh lebih kaya dari apa yang kita kira. Dan sekali lagi, kebenaran hanya milik yang maha benar. Gua Anak Bos undur diri, ciao. Orang kira alim padahal masih nyeleneh, iman masih tipis mesti gimana neh. Santri modern, laptop di tas, buka kitab tafsir sambil ngoding di kelas. Gak semuanya ngaji, ada yang jago bisnis, tulis proposal, cuan makin manis. Dibilang anak pesantren, sorry miss, anak bos di sini cara mikirnya kritis. Bukan anak pesantren, cuma anak bos, anak boarding school tapi gaya host. Kitab di meja, sneakers di kaki, tetap ngaji walau kadang belum ngerti.